Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Noni yang berbahagia, Ibu fasilitator yang kita banggakan. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching antara saya, Fitra Junaidi, di kelompok 1 dan juga Ibu Noni. Di mana pada siang hari ini kami akan bergantian untuk melakukan coaching. Pertama, coaching yang pertama ini sebagai coachnya saya sendiri, Fitra Junaidi. Kemudian coachnya adalah Ibu Noni Erlina Hayu. Di mana topik atau permasalahan yang dialami oleh Ibu Noni adalah tentang adanya supervisi dari pengawas. Baik, mari kita saksikan coaching antara saya dengan Ibu Noni. Assalamualaikum Bu Noni, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya Bu. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Ibu? Gitu. Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana Pak. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Bu, ada waktu untuk Ibu. Jangan sungkan Bu, Ibu tak mengganggu waktu kok. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tak bisa tenang, merasa seperti ada yang mengganggu. Tak nyaman saya rasanya mengajar anak-anak Pak. Jadi, apa yang bisa saya bantu nih Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita keluh kesah saya ini ke Bapak. Oh, baik Bu. Kira-kira masih adakah yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Oh iya, iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu. Amin. Amin ya Amin. Rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Bapak ingat tak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat itu Bu. Waktu itu Pak Yuda datang nampaknya. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Pak Yudar Miswan itu sebagai pengawas di SD kita? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa nih Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, proses mengajar yang bagaimana tuh Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu sama Pak pengawas. Jadi Pak, sepertinya kalau saya lihat-lihat beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas kita itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya.
Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Merdeka. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya, Bu, bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Karena kan menurut saya kurikulum Merdeka itu tidak terfokus saja sama buku teks gitu kan, Pak. Iya. Saya karena mungkin saking asik, ya itu Pak, beliau mengkritik saya. Oh, mengapa mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi, mereka sejauh ini sangat semangat. Apalagi kalau saya memutarkan video-video kan Pak, Iya. pembelajaran yang langsung di outdoor gitu kan, mereka senang. Tak terasa aja waktu sudah habis gitu kan. Nah Iya. itu Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output nih, Bu. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang Ibu sampaikan tadi? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam, Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, iya juga ya Pak. Kenapa saya tak terpikir ke sana ya Pak? Kalau selama ini saya berpikir anak murid saya sudah happy, saya tidak menyelenceng, bagi saya sudah. Oh, begitu ya Pak. Nah, Menurut saya masih ada nih beberapa siswa yang hasil belajar masih kurang maksimal sih Pak. nah, itulah Bu pentingnya buku teks tadi itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ya seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, bukan dari video saja. Saya pikir ada betulnya juga ya Pak apa yang disebut Pak Yuda itu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Wah, saya merasa kayak saya berintrospeksi diri gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sekarang. Sebelumnya kan saya merasa saya udah betul gitu kan Pak. Ternyata ya juga pantas ada murid saya yang belum ada yang mencapai nilai apa dia Pak, Mhm. target saya. Ini suatu hal yang membuat saya merasa resah hingga terpikir terus selama ini Pak. Bahkan di rumah juga saya kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai juga Pak. Sekarang saya mulai paham ini Pak. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah bukan itu aja, bukan kritik beliau itu Pak. Karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut langsung ke kepala sekolah saya Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari ini Pak. Iya, iya, iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingati Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin, Bu, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya mungkin Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur nggak ya Pak sama kepala sekolah atau tidak ya Pak? Macam mana ini Pak? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misal Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat untuk Ibu dalam mengajar gitu. Iya. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan tidak terjadi salah paham ini Pak. Iya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya nih Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan
karena siswa sudah merasa nyaman kan Pak selama ini dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid Pak. Tapi saya akan mengikuti saran dari Pak Yuda, Bapak pengawas kita itu, untuk tetap tidak mengabaikan buku teks. Tetap saya menggunakan buku teks untuk kedepannya Pak. Wah, luar biasa Ibu. Kemudian langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah, syukurlah ya Pak. Jadi sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Kadang terbawa emosi gitu kan Pak. Baik menurut kita belum tahu, baik diterima orang gitu kan. Iya. Pada intinya saya sudah dapat pencerahan bahwa intinya pengawas itu mau saya tidak lari, tidak melenceng dari buku teks itu Pak. Iya. Alhamdulillah lah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Tentulah Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi, tatap muka ke depannya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya juga mematuhi aturan-aturan yang ada, yang sudah ditetapkan, yang sudah dikasih tahu oleh pengawas yang sebelumnya memakai buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah nih Pak, sebelum terlanjur masalah nih kan Pak, salah paham, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas juga Pak. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu guru Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, tentu terkait masalah ini kan Pak, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi nih Pak dengan teman-teman guru yang senior terutama kan, Ya. berbagi pengalaman, guru-guru yang mata pelajaran sama-sama guru kelas gitu kan. Mungkin mereka juga mendapatkan kritik yang sama, kita saling berbagi gitu kan. Kami bisa saling mengingatkan gitu Pak. Iya. Ini ide yang bagus sekali ini Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan lah ya Bu. Dan Ibu dapat Amin. kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tentram gitu. Jadi pergi sekolah tuh enak gitu. Iya Pak, amin amin, amin ya robbal alamin Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, terima kasih banyak atas waktu dan semuanya nih Pak. Baik saran-saran maupun masukan Bapak, sehingga saya sekarang merasa enakan, lega. Semoga nanti kita dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita Pak. Amin ya robbal alamin. Ya sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf nih ya Pak, kebetulan Ya, saya ada pula ini mau acara apa dengan anak-anak merayakan Hari Guru nih Pak. ya. Boleh saya undur diri nih Pak? Iya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama antara saya dengan Ibu Noni, sekian dan terima kasih. Saya sebagai coach dan Bu Noni sebagai coachee.